Realmente para pasar a los octavos, a los cuartos, a las semifinales y a la final. Jangan bebas sudah dilakukan. Baik itu dia. Satu dunia kaget, Argentina dibuat malu Indonesia, progres nyata Timnas U19, OTW Piala Dunia, ya Timnas Indonesia U19 benar-benar menunjukkan progres positif, setelah sempat dicaci maki gara-gara hancur di Tuloncuk, namun seiring berjalannya waktu tim ini menunjukkan perkembangan yang signifikan, di mana setelah menjadi juara Piala AFF, pasukan Indra Syafri langsung bertolak ke Korea Selatan untuk melakoni turnamen Seoul Earth On Cup 2024. Hal ini dilakukan sebagai bentuk persiapan menjelang kualifikasi Piala Asia U20. Di turnamen ini Indonesia ditunggu tim-tim kuat macam Argentina, Korea Selatan, dan Thailand. Pada laga perdana Timnas U19 harus dihadapkan dengan Timnas Argentina. Tak ada yang menyangka kalau Indonesia bakal bisa menunjukkan permainan luar biasa saat bersua Argentina, di mana skuad Garuda Muda sukses mengalahkan tim Tenggo dengan skor 2-1, sesuatu yang pada akhirnya membuat gempar banyak pihak, sebab enggak ada yang ngangka kalau Indonesia bisa main seberani itu melawan tim besar, serta mampu meraih kemenangan dengan permainan yang meyakinkan. Timnas Indonesia U19 sekarang ini sedang dalam misi untuk bisa meraih mimpi tembus Piala Dunia U20, akan tetapi semua juga tahu kalau jalan panjang mesti dilalui pasukan Indra Syafri untuk sampai ke sana, dan salut kepada PSSI yang benar-benar memberikan support luar biasa untuk tim ini agar bisa terus berkembang, di mana salah satunya tentu saja memperbanyak uji coba internasional melawan tim-tim yang di atas kertas levelnya jauh di atas Indonesia, dan Indonesia U19 mengawali semuanya di Tuloncuk. Ketika itu tim yang ibarat kata baru terbentuk ini banyak sekali mendapatkan cibiran dan hujatan, akan tetapi pelan namun pasti segala kekurangan itu coba dibenahi oleh Indra Syafri, di mana hal itu dibuktikan saat Timnas U19 bermain di ajang Piala AFF kemarin, sampai akhirnya jadi juara, di mana di turnamen itu kita bisa melihat para pemain Garuda berkembang dengan baik, entah sebagai individu maupun sebagai tim. Namun menjadi juara Piala AFF tak serta-merta membuat Indonesia puas, sebab bagi Coach Indra target sesungguhnya adalah bisa lolos Piala Asia U20 untuk kemudian bisa lolos Piala Dunia U20, maka dari itu beliau bersama PSSI selalu berkoordinasi untuk melihat sisi mana saja yang perlu diperbaiki termaksud memperbanyak uji coba internasional melawan tim-tim kuat. Maka dari itu berangkatlah Timnas U19 ke Korea Selatan untuk melakoni turnamen Seoul Earth On Cup 2024, di mana dalam turnamen itu Indonesia bakal bersaing dengan tim-tim macam Argentina, Korea Selatan, dan Thailand. Jelas hal ini adalah hal yang positif sebagai bentuk persiapan menyambut kualifikasi Piala Asia U20, namun sayangnya publik kembali ragu tak kala nama Jens Raven serta Welber Jardim tidak ikut turnamen ini karena izin klub, ditambah Caviatur yang masih dalam proses pemulihan cedera, akan tetapi bagi Coach Indra hal itu tidak ada masalah, sebab absennya Caviatur, Welber, dan Jens Raven akan sebisa mungkin dimanfaatkan Coach Indra untuk melihat pemain lain yang siapa tahu bisa dijadikan opsi. Pada match perdana Seoul Earth On Cup 2024 Indonesia langsung ditunggu lawan tangguh, yakni Timnas Argentina. Tentu saja siapapun pasti realistis menyambut laga ini, ibaratnya tidak dibantai saja itu udah syukur alhamdulillah, yang penting bisa main rapi baik saat menyerang atau bertahan, dan di laga ini Coach Indra Syafri memakai skema khas 4-3-3, di mana komposisi awal tim ini tidak banyak berubah.
ada Kadek Arel dan Iqbal Gujangge yang bertugas sebagai palang pintu, sementara itu di lini depan Arlansyah ditriokan dengan Rizky Afrizal dan Kamara Market. Untuk nama terakhir dia adalah pemain keturunan berdarah Indonesia Gini, yang dicoba untuk mengisi posisi Jens Raven. Argentina sendiri di babak pertama harus diakui tampil lebih baik dari Indonesia terutama di 20-30 menit pertama, terbukti mereka mampu unggul lebih dulu. Akan tetapi setelah gol itu Indonesia seolah mendapatkan motivasi ganda, kalau mereka tidak bisa dikalahkan, semudah itu terbukti terutama di babak kedua Argentina nyaris enggak dikasih nafas untuk pegang bola, kombinasi serta aliran bola para pemain Indonesia begitu cair, sampai akhirnya tim Garuda mampu comeback 2-1, lewat gol Kadek Arel dan sepakan penalti Mauri Ananda, hasil 2-1 pun akhirnya berhasil diamankan Indonesia sampai peluit akhir pertandingan. Thiago lakukan. Sundulan kembali dari Kadek Arel. Bahaya pemirsa. Apakah offside? Progres sebuah kesebelasan. Tendangan bebas sudah dilakukan. Baik itu dia. Sangat baik mampu dicuri. Ananda. Berkat kemenangan ini tentu saja nama Indonesia semakin disorot oleh media-media asing, karena baik di tim senior ataupun kelompok umur sama-sama menunjukkan progres berarti, dan turnamen ini memang sangat pas dijadikan Indonesia sebagai persiapan jelang main di kualifikasi Piala Asia U20 akhir September nanti. Khusus tim U19 ini beberapa media asing seolah dibuat heran soal performa Indonesia yang begitu mengesankan di laga melawan Argentina. Permainan mereka begitu indah terutama di babak kedua, entah itu dari sisi position ataupun peluang Indonesia memang layak menang, karena Argentina pun di babak kedua lebih banyak main kungfu dan pragmatis saking frustasinya. Terlepas dari apapun pokoknya jangan cepat puas, karena sejatinya perjalanan itu masih panjang. Jalani dulu turnamen ini sebaik mungkin, dan cari pengalaman sebanyak-banyaknya, tapi dari semua itu satu hal yang keren dari timnas Indonesia yang sekarang, baik itu level senior ataupun kelompok umur, sudah gak jiper atau minder lagi ketika main dengan tim yang punya nama besar. Pokoknya di atas lapangan semuanya sama dan mindset positif seperti ini moga-moga aja bisa selalu tertanam oleh setiap pemain entah di generasi sekarang ataupun di masa depan nanti. Yang jelas untuk timnas U19 sekarang ini arahnya sudah benar, mungkin tinggal di detail-detail kecil lagi yang perlu ditingkatkan agar ke depan bisa tampil lebih bagus. Setelah laga ini Indonesia akan main dulu lawan Thailand baru kemudian Korea Selatan. Yang pasti apapun hasil akhirnya nanti yang terpenting jangan lupakan kalau tujuan sebenarnya adalah lolos Piala Asia U20 untuk kemudian tembus Piala Dunia U20.